Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kalian semua. Jadi hari ini aku itu mau masak sambal kasam atau tempoyak. Ya, bagi kalian yang belum pernah dengar pasti sangat aneh ya kalau kalian masak ini. Jadi ini itu masakan khasnya Jambi ya teman-teman. Aku juga baru tahu setelah aku merantau ke Jambi, terus aku masuk ke kabupatennya. Terus aku coba masakan ini, jadi aku recook. Jadi buat kalian yang penasaran juga gimana rasanya dari kasam atau tempoyak ini, bolehlah kalian recook. Jadi kasam itu atau tempoyak itu daging durian ya teman-teman. Daging durian yang dikupas dari bijinya, jadi itu daging durian yang bersih gitu. Nah ini untuk ikannya itu aku goreng dulu teman-teman. Aku menggunakan ikan patin. Untuk bumbunya itu simple aja teman-teman, hanya menggunakan cabai rawit, bawang dengan kunyit. Nah ini bumbunya di blender dengan halus. Nah setelah itu aku pakai daun bawang. Ini aku cuci dulu daun bawangnya. Setelah itu aku iris kasar aja, nggak usah halus-halus, diiris kasar aja karena nanti dia kalau digoreng bakalan mengecil ya teman-teman. Kalau untuk daun bawang ini nggak boleh di skip ya teman-teman. Kalau masak kasam atau tempoyak itu harus ada daun bawangnya ini, kalau nggak pasti rasanya kayak ada yang kurang gitu. Setelah itu bumbunya ditumis sampai harum ya teman-teman, sampai dia layu kayak gitu. Harus benar-benar masak untuk bumbunya supaya dia itu tidak bau langau atau tidak bau mentah kalau kita bilang gitu ya. Jadi dia benar-benar harus dimasak, jadi minyaknya jangan sedikit ya, secukupnya gitu. Setelah itu kita masuklah perbumbuan dan kita masukkan daun bawangnya. Kita tumis lagi sampai sampai daun bawangnya itu sedikit layu ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan kasamnya atau tempoyak atau daging durian bahasa Indonesianya ya teman-teman. Ini daging duriannya itu yang baru ya teman-teman, jadi rasanya itu masih manis, fresh, pokoknya masih segar lah, dia masih baru, harumnya itu juga enak banget. Ini sampai ke tetangga pun aromanya ini tercium, ini harum banget guys. Jadi ini itu harus ditumis sampai benar-benar masak sampai kering kayak gitu. Setelah itu kita masukkan air lagi guys. Setelah kita masukkan air, kita masukkan lagi ikan yang sudah kita goreng kering tadi. Setelah itu kita hancur-hancurkan ikannya nih. Kenapa harus dihancurkan? Sebenarnya bisa juga tidak dihancurkan ya buat kalian yang lebih suka ikannya itu utuh. Tapi kalau buat aku itu lebih suka ikannya itu dihancurkan karena memang seperti itu khasnya. Nggak tahu kenapa ya. Kalau dihancurkan itu lebih enak aja rasanya. Setelah itu ini kita masak itu sampai kering lagi airnya, sampai kita tumis sampai kering lagi airnya supaya aromanya itu lebih enak lagi, rasanya pun lebih medok kalau dibilang ya bahasa Jawanya ya. Nah untuk sambal ini cocoknya itu pakai timun, jengkol atau lalapan yang lainnya ya. Jadi hari ini aku itu nggak masak sayur, sebagai penggantinya aku pakai timun. Aku potong 2 buah timun aja teman-teman. Jadi ini untuk timunnya dipotong itu, terus kita buang dulu getahnya, kita gosok-gosok kayak gitu supaya itu getahnya itu terbuang, supaya dia tidak pahit. Ada itu timun kalau tidak digosok seperti itu pasti rasanya pahit, itu karena getahnya itu tidak terbuang. Nah ini aku gosok-gosok dulu kepalanya setelah dipotong supaya getahnya itu keluar, terbuang, jadi rasa timunnya itu tidak pahit. Ini sambal kasam atau tempoyak kalau dipakai lalap jengkol itu lebih enak lagi, cuman anak aku itu nggak makan jengkol, jadi aku pakai timun aja supaya dia juga bisa makan sayur. Penggantinya itu timun ya teman-teman. Karena aku orang Sumatera, jadi aku juga nggak tahu dulu itu kasam atau tempoyak itu apa teman-teman. Jadi pertama kali dimasak itu aku makannya sedikit, aku cicip dulu, wah ternyata enak, jadi aku tambah lagi. Nah ini untuk ikannya itu sudah mulai kering, jadi dia bentuknya seperti ini teman-teman, karena dia tadi aku hancur ikannya jadi bentuknya seperti ini. Nah ini kalau dimakan pakai nasi hangat itu enak banget, apalagi kalau
berasnya itu pulen. Tahu pulen ya teman-teman? Pulen itu kayak beras ketan gitu, lembut, enak kayak gitu. Nah, ini dipakai makan pakai beras yang seperti itu, rasanya itu enak banget, apalagi hangat-hangat dimakannya. Jadi ini dimasaknya itu memang sampai kering banget ya teman-teman, seperti ini dia bentuknya. Nah, kalau kalian mau lebih penasaran lagi, aku dekatin ini ya, seperti ini ya. Menurut kalian enak enggak kalau dari penampakannya? Kalau kalian penasaran, bolehlah kalian recook ya teman-teman, supaya kalian itu enggak penasaran kayak aku dulu.